Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Pon. Oke, di video ini saya mendapat kasus ya, dapat servisan handphone Samsung J2 Prime dengan kondisi mati total. Jadi yang pertama saya lakukan adalah pengecekan menggunakan multitester di bagian konektor baterai. Ya, jadi buat kalian yang masih pemula mungkin jangan langsung dibongkar ya, tapi dicek terlebih dahulu apakah kerusakannya pada mesin ataupun ada pada baterai. Nah ini ya, seperti biasa di positif lalu dibalik. Nah seharusnya kalau dibalik ini, kalau handphonenya normal tidak ada yang konslet, dia tidak akan naik. Tapi di handphone ini dia naik ampernya, berarti kondisi handphone ini adalah konslet ya. Dan untuk konsletnya kita belum tahu di bagian mana, jadi untuk memastikannya harus kita bongkar terlebih dahulu handphonenya untuk memastikan. Nah untuk pembongkaran itu untuk Samsung J2 Prime ini dari depan ya, maksudnya dari LCD-nya. Jadi harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti takutnya LCD-nya malah pecah. Walaupun LCD-nya ini bisa dipisah, tapi ya gimana kalau pecah. Ini saya panaskan terlebih dahulu. Nah, jadi cara pembongkarannya seperti ini, menggunakan kuku ataupun alat bantu lain ya, tapi saya sarankan lebih aman menggunakan kuku, karena kalau menggunakan congkelan itu bahaya, malah bisa pecah. Oke, karena lemnya terlalu rekat, jadi saya bantu menggunakan thinner secukupnya. Kalau kalian tidak punya thinner, bisa menggunakan minyak kayu putih. Nah ini setelah saya kasih thinner, dia langsung lepas. Oke, ini lumayan ya, lumayan susah bukanya, jadi harus sabar. Oke, jadi ini sudah terbuka di bagian belakangnya, jadi ini ada pengaitnya. Di bagian tengahnya kita congkel menggunakan pinset. Nah biasanya kalau kasus untuk full short itu yang paling sering terjadi itu di bagian kapasitor, tapi bisa juga di IC ya, tapi yang paling sering itu di kapasitornya. Tapi ini saya belum tahu ya, karena belum saya cek. Bisa di bagian IC cas, di bagian sinyal juga bisa kalau full short seperti ini ya. Jadi saya mau cek di bagian IC casnya dulu. Nah di sini bagian IC casnya dia dekatan sama MMC dan CPU. Oke, jadi di sini saya mau langsung suntik tegangan ya, menggunakan baterai. Ini baterai sudah dimodif ya, menggunakan baterai Xiaomi. Dan di sini saya akan mencari titik panasnya di mana. Jadi yang satu di ground dan satunya di positif. Oke, ini
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi setelah ditempeli di positif-positif, lalu tinggal diraba-raba saja. Jadi dirasakan mana yang panas ataupun hangat. Nah, saya tempeli, di bagian sini ya, terasa panas sekali. Oke, di bagian sinyalnya. Nah, di sini cuma nggak tahu di IC yang mana. Oke, yang panas ini ya, di bagian IC RF-nya yang panjang ini, yang saya pegang ini. Nah, ini yang panas. Kemungkinan yang short dari situ ataupun dari kapasitor yang di sekitaran situ ya. Jadi sebelum eksekusi IC, jadi kita cek terlebih dahulu kapasitor di sekeliling IC tersebut. Kalau memang tidak ada yang short, berarti ya kita lakukan penggantian IC. Oke, setelah saya cek tidak ada yang short kapasitornya, mau saya coba lagi ya. Saya pastikan panasnya apakah memang benar-benar dari IC ini ataupun hanya rambatan saja panasnya. Jadi mau saya kasih fluk ya, biar kalian kelihatan mana yang meleleh. Jadi itulah yang panas. Oke, saya zoom terlebih dahulu kameranya biar kelihatan jelas ya. Coba ini ya, perhatikan ya. Coba di bagian IC ini ya, itu langsung meleleh fluknya. Jadi itu saya sudah positif ya, bahwa yang short itu adalah IC RF-nya. Oke, jadi saya mau cabut. Oke, buat teman-teman semua ya yang mungkin baru gabung di channel saya, jadi boleh kalian bantu untuk klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan komen ya. Di komennya bagus-bagus. Dan bisa kalian share ya ke teman-teman yang lain. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saya, sharing-sharing lah, berbagi ilmu. Oke, ini kondisi IC-nya sudah saya cabut. Jadi saya mau coba nyalakan tanpa menggunakan IC ya. Biasanya kalau di IC RF tuh nggak pengaruh ya, cuma dia sinyalnya nggak keluar kalau nggak ada IC-nya, begitu aja. Jadi mau saya coba nyalakan tanpa IC RF-nya. Oke, sepertinya baterainya habis, jadi saya coba cas dulu. Mudah-mudahan nyala ya. Tadi saya cek udah hilang konsletnya. Nah, bener ya. Ini udah ada gambar petirnya, gambar bahwa handphone lagi dicas ya. Dan ternyata benar di IC ini yang bermasalah. Oke, baterainya kosong. Jadi karena saya nggak punya stok IC ini, jadi saya nyalakan dulu handphonenya. Untuk IC-nya saya order mungkin setelah ini ya.
Oke, mantap ya, dia baterainya 0%. Jadi kalau seperti ini tinggal kalian ganti saja dengan yang baru IC-nya, dan untuk pemasangannya itu ada di video-video saya yang sebelumnya ini ya, banyak itu tentang IC. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.